pembelajaran kita mulai, ketua kelas siapa? Saya, Bu. Bang Bojan kamu pimpin doanya. Oke, baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita. Doa selesai. Kasih Bojan. Jadi kita asumsi dulu ya sebelum kita mulai. Yuda ada? Ada Bu. Dari mana dia orangnya? Ya Bu. Bojan? Ya, Bu. Mia? Ada Bu. Ita? Ada Bu. Jeki? Nggak datang Bu, sakit. Sakit. Kalau Siti? Siti nggak tahu. Ada keterangan. Amel? Ada bawahnya. Ada dua ya. Biar dulu. Oke. Nah jadi kemarin kan kita sudah belajar ya tentang perang dunia. Ada yang masih ingat nggak tentang perang dunia itu apa? Yo, cepat. Bojan? Apa perang dunia Bojan? Saya lupa, Bu. Lupa. Kita tadi nggak perang kita. Oh, perang ini apa Bu? Perang antara Uni Soviet dengan Amerika. Perang apa itu? Perang senjata kah? Perang barat kah? Perang apa kah? Perang antara ini perbedaan ideologi. Bojan, ideologi apa Bojan? Ideologi negara. Apa ideologinya? Komunis dan liberal. Siapa yang komunis? Komunis Amerika, Bu. Bukan itu. Soviet Bu. Komunis Uni Soviet, Bu. Sama belajar ya. Oke. Nah, kalau Indonesia menurut kalian itu ideologinya komunis apa liberal? Liberal, Bu. Kenapa liberal? Ya kenapa? Ada yang setuju kalau Indonesia itu liberal? Karena kita udah memiliki Pancasila, Bu. Yang poin pertama itu ada kemanusiaan dan negara. Jadi Pancasila itu liberal? Iya, Bu. Oh, jadi enggak Bojan. Indonesia ini ideologinya nasionalisme. Oh, berarti Indonesia ada loh ideologinya, Bu. Bukan, Pak. Yang masuk ke liberal dan komunis, ya, Pak? Ya, aku jadi sebenarnya itu nggak masuk komunis sama nggak masuk liberal. Kita ideologinya Pancasila dan kita sifatnya itu nasionalis sama kayak yang bilang. Sebenarnya yang dibilang Bojan ini betul tapi agak ke samping gitu kan. Nah, yang dibilang kita juga betul. Jadi kita combine dan jadi ideologi kita Pancasila dan kita bersifat nasionalisme. Nah, anak-anak sekalian, walaupun pada praktiknya nih, ketika Indonesia baru merdeka, itu kita ada yang namanya partai komunis. Terus pemerintah juga pakai sistem parlementer yang mengadopsi parlementer liberal itu. Tapi itu nggak menjadikan kita menjadi negara yang liberal. Nah, jadi berbicara tentang perang ini, jadi perang ini seperti yang dibilang itu kita konflik ideologi antara ini si komunis dan si liberalis itu. Taruhlah si kita dan si Amin ini komunis, ini mereka liberal gitu. Jadi nanti kalian sebagai Uni Soviet dan juga Amerika sebenarnya perang dunia mereka kerjasama gitu. Selain kayak satu kelas yang kalian kerjasama. Tapi karena kalian udah menang poin kedua, kalian mau sama-sama yang menangkan pengaruh ke negara-negara lain. Salah satunya itu ke Indonesia gitu. Nah, di mana Indonesia dan juga negara-negara Asia yang baru merdeka. Di mana saat itu Amerika dengan ideologi liberalnya menanamkannya ke Indonesia berusaha gitu kan. Uni Soviet juga berusaha
kelima itu Bu, menyelesaikan konflik secara damai. Itu Bu. Karena saat itu sebenarnya negara lain menjajah dan masih banyak negara lain yang sibuk berhidup Islam. Jadi mereka berharap dengan itu bila Pancasila Bandung kita bisa independen. Independen itu apa? Independent woman. Apa tuh? Independen. Diri sendiri. Ya, mandiri ya betul. Jadi kita berharap seperti itu. Nah dan ini dihadiri oleh berapa negara? 29 ya betul 29. Nah dan ingat konferensi Asia Afrika ini bakal menjadi salah satu faktor yang membuat berdirinya gerakan non-blok, yakni gerakan yang tidak memihak salah satu blok manapun. Dan tapi ternyata di demokrasi terpimpin, siapa coba yang memimpin di demokrasi terpimpin? Soekarno. Di situ nanti komunis itu lebih menguasai gitu. Kita lebih cenderung ke arah komunis. Dan itu akan di demokrasi terpimpin akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Nah jadi sebelum kita mengakhirinya, ini mau kasih tes tertulis di alat buku kalian. Coba buka halaman berapa itu ya? Halaman 39. Nah ini kenapa di halaman ini? Kenapa Bu? Oke, nah jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan, jadi kita harus mengulang kembali dan pembahasan. Jadi tolong dikerjakan. Ini tesnya tentunya esai. Dikerjakan masing-masing. Boleh kerjasama, tapi nggak boleh nyampe dari HP. Oke, jadi kita berbasis dengan apa yang telah kita pelajari yang telah kita tahu tadi. Boleh? Boleh Bu. Oke, akan dikerjakan ya 15 menit pokoknya. Iya Bu. Baik Bu. Sikat dulu. Oke, semua sudah selesai. Sudah Bu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini pendapat setiap orang boleh berbeda ya. Itu ada gambar. Di situ keterangannya gambar siapa itu? Dari siapa? Itu ada perempuan Asia Afrika, Asia Afrika Bu. Itu perempuan Indonesia yang jadi delegasi tapi delegasi Kongres Wanita Indonesia. Konferensi Perempuan Asia Afrika mereka perwakilannya. Di situ mereka pakai apa? Kalian lihat pakai pakaian seperti apa? Kebaya Bu. Kebaya. Ya. Pakaian kalau ini batik. Ya, betul. Mereka pakai yang mengidentitaskan mereka Indonesia. Di situ ada 8 orang dan mereka mewakili Indonesia. Nah pertanyaannya apa? Coba. Pertanyaannya suka apa Mel? Pertanyaannya di sini Bu. Perhatikan sumber foto dan narasi berikut. Ini pergerakan perempuan dalam kancah internasional karena terdengar gaunnya. Pertanyaannya kita kasih dong. Oh. Maaf Bu, salah Bu. Di sini peran aktivitas dan organisasi koalisi dalam kontestasi pergerakan perempuan Asia Afrika dengan strategi. Iya, betul sekali. Nah jadi peran mereka itu apa di situ? Coba. Singkat saja, katakan. Coba. Yang saya buat Bu dari pendapat saya, foto tersebut memperlihatkan 8 orang anggota atau aktivitas koalisi yang menjadi delegasi Indonesia pada Kongres Perempuan Asia Afrika tahun 1958 Bu. Nah, foto ini mereka tidak menggunakan kebaya batik atau kain tenun tas, sanggul dan dandan yang rapi. Dan perempuan ini termasuk perempuan yang progresif atau berpikir maju pada zamannya Bu. Nah, di sini saya juga memasukkan di tengah segala keterbatasan dan posisi perempuan saat itu yang masih dipandang sebagai sebelah mata atau para perempuan itu mendiskusikan masalah-masalah penting dan masih relevan di masyarakat ini. Itu Bu. Ya. Nah jadi ada yang tahu kira itu betul. Nah tapi kira-kira mereka membahas masalah apa aja di situ? Coba ada yang tahu? Ayo coba Fauzan, Via. Masalah apa aja coba? Oh, saya Bu. Ya boleh. Para perempuan ini Bu mendiskusikan masalah-masalah penting masih relevan di masa kini. Ya. Di antaranya masalah kesehatan, pendidikan, wanita dan keluarga negaraan, perbudakan dan perdagangan, wanita dan anak, masalah perburuhan dan kerjasama erat di antara